secara online. Untuk perdagangan secara online biasa kita sebut dengan e-commerce. E-commerce itu sendiri dapat memudahkan penjual untuk memasarkan produknya. Di balik hal itu, ada beberapa yang masih menggunakan sistem penjualan secara manual. Salah satunya adalah pada studi kasus penelitian ini yaitu Boutique Nopal Fashion. Dengan sistem penjualan secara manual, terjadi penurunan penjualan pada setiap tahunnya karena sulitnya customer dalam mendapatkan informasi produk maupun pemesan produk. Hal ini disebabkan terbatasnya ruang lingkup untuk memasarkan produk serta minat customer yang mayoritas lebih memilih berbelanja secara online. Selain itu, pencatatan laporan penjualan pun tidak terorganisir dengan baik. Berikutnya ada identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi pada butik Nopal Fashion. Yang pertama adalah sistem penjualan masih secara manual sehingga tidak efektif dan efisien. Untuk kedua yang terbatasnya ruang lingkup untuk memasarkan produk karena tidak adanya media promosi. Yang ketiga yaitu sistem penjualan secara manual ini menyebabkan terjadinya laporan-laporan penjualan yang tidak terorganisir dengan baik. Berikutnya ada batasan masalah. Untuk penelitian ini hanya membahas tentang sistem penjualan pada butik Novel Fashion. Yang kedua adalah penelitian ini hanya merancang sebuah sistem penjualan berbasis web atau e-commerce pada butik Novel Fashion. Berikutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem penjualan yang berjalan pada butik Novel Fashion. Yang kedua adalah bagaimana merancang sebuah sistem penjualan berbasis web atau e-commerce pada butik Novel Fashion. Dari hal tersebut, ada tujuan yang akan dicapai, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem penjualan yang efektif dan efisien pada butik Novel Fashion. Yang kedua, untuk merancang sebuah sistem penjualan berbasis web atau e-commerce pada butik Novel Fashion. Selanjutnya, ada kerangka kerja, yang mana kerangka kerja ini adalah tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada butik Novel Fashion. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang mana identifikasi masalah ini dilakukan eh, untuk mengkaji masalah-masalah umum yang ada pada latar belakang, yang mana yang sudah saya jelaskan di awal. Dan selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi yang sudah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan ini adalah untuk merancang sistem penjualan berbasis web atau e-commerce pada butik Neval Fashion. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah menganalisa semua masalah yang terjadi dengan melakukan pendekatan teori seperti teori sistem penjualan, analisa sistem, dan perancangan sistem berbasis web. Adapun teknik pengumpulan datanya itu sendiri dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kasus, studi pustaka. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk merancang sistem itu sendiri dengan melakukan pengembangan sistem development life cycle dan menggunakan pemodelan waterfall. Dan kemudian ada tools yang digunakan dalam perancangan sistem ini. Untuk dasar pemrogramannya menggunakan PHP dan untuk penyimpanan database-nya itu menggunakan MySQL. Dan untuk pemodelan rancangan sistemnya itu sendiri menggunakan UML yang terdiri dari use case, activity, sequence, dan class diagram. Untuk objeknya itu sendiri dilakukan pada butik Novel Fashion. Dan kemudian dari hasil analisa tersebut akan mendapatkan sebuah hasil yang mana terciptanya sebuah aplikasi atau sistem penjualan berbasis web yang nantinya akan mempermudah butik Novel Fashion dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana bersifat deskriptif yang diambil dari data-data yang diambil pada studi kasus. Yang pertama ada observasi. Dalam hal ini meneliti dari lokasi secara langsung melihat kegiatan yang berjalan pada butik Nopal Fashion, mendengarkan informasi-informasi pada pihak terkait dan mencatat yang kemudian akan mendapatkan data-data yang diinginkan. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan
bertemu pihak-pihak terkait seperti pemilik toko ataupun karyawan itu sendiri. Ini akan menanyakan segala hal tentang butik Novel Fashion hingga harapan-harapan butik Novel Fashion dengan adanya sistem baru. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus ini melakukan penelitian dengan mengidentifikasi, menganalisa masalah sehingga dapat memberikan solusi dari masalah pada butik Novel Fashion dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya adalah use case diagram yang berjalan. Bisa kita lihat pada gambar, ada tiga aktor di sini, customer, karyawan, dan pemilik usaha. Untuk customer sendiri harus datang ke toko terlebih dahulu dan kemudian akan memilih produk yang akan diinginkan. Setelah itu dia akan melakukan transaksi pemesanan dengan karyawan dan karyawan akan proses pesanan itu sendiri. Dan kemudian customer akan melakukan pembayaran dan setelah transaksi itu selesai, karyawan akan membuat laporan penjualan yang kemudian nanti akan diberikan kepada pemilik usaha dengan periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah use case diagram yang diusulkan. Bisa kita lihat pada gambar, ada dua aktor di sini yaitu customer dan admin. Untuk customer dan admin akan melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan hak akses kegiatan di dalam sistem. Sebelum melakukan login, diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk customer sendiri dapat melakukan pemesanan dan kemudian ketika dia sudah mendapatkan produk yang diinginkan dan melakukan pemesanan, customer akan mengonfirmasi pembayaran dengan mengupload bukti transfer yang kemudian nantinya akan divalidasi oleh admin. Customer juga bisa melihat progres pesanan pada status pesanan. Setelah transaksi selesai dan produk diterima oleh customer, customer akan bisa melakukan penilaian produk dengan memberikan rating ataupun komentar pada review produk. Customer juga bisa melihat daftar pesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Customer juga diberikan hak akses untuk mengupdate profile seperti menambahkan atau mengubah foto profile dan mengubah password. Untuk admin, admin sendiri bisa mengelola data kategori, mengelola data produk, mengelola data user, kemudian mengelola data flash sale. Data flash sale di sini adalah mungkin ada produk-produk yang akan dipilih untuk dipromosikan nantinya. Kemudian admin akan mengelola penjualan dan akan memvalidasi pembayaran yang masuk seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan setelah transaksi selesai, admin juga bisa mencetak laporan dengan range waktu tertentu. Setelah kegiatan dalam sistem itu selesai, keduanya bisa melakukan logout. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang sedang berjalan saat ini pada butik Novel Fashion sangat tidak efektif dan tidak efisien. Kegiatan maupun pencatatan penjualan masih secara manual. Hal ini dikarenakan belum adanya sistem yang mampu membantu butik Novel Fashion dalam meningkatkan penjualan. Setelah itu telah dilakukan analisa dan memberikan sebuah solusi. Adanya sistem penjualan berbasis web atau e-commerce ini dijadikan sebuah solusi yang baik untuk meningkatkan penjualan. Dengan menggunakan sistem ini, penjualan bisa lebih efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya ada saran. Saran ini ditujukan untuk penelitian selanjutnya atau pengembangan selanjutnya. Karena aplikasi ini sangatlah sederhana, maka perlu adanya pengembangan dari sisi desain, mulai dari user interface atau user experience, karena ini akan menarik minat pembeli atau menambahkan fitur seperti menambahkan fitur retur pesanan. Ketika produk itu tidak sesuai, customer mungkin bisa melakukan klaim pengembalian barang. Dan ada pula menambahkan metode pembayaran virtual account. Hal ini mungkin bisa dilakukan karena memudahkan dalam proses pembayaran karena bisa memvalidasi secara otomatis. Yang kedua adalah sistem keamanan yang menjaga data operasional seperti dengan membuat autorisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon izin untuk selanjutnya bisa untuk mendemonstrasikan program aplikasinya. Silakan.
Nah, ini untuk tampilan awal pada user. Untuk tampilannya sendiri seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini setelah login akan masuk ke tampilan awal seperti ini. Ada beberapa produk yang telah dimasukkan. Kita ambil contoh ketika ingin mengambil produk tersebut, kita klik akan muncul detail produk, mulai dari detail produk, deskripsi dan penilaian produk. Selanjutnya kita akan masukkan ke keranjang. Kita akan pilih detail pesanan, kemudian masukkan keranjang. Setelah itu kita akan melakukan check out. Nah, di detail pesanan ini untuk alamat pengiriman sudah terisi otomatis pada registrasi akun sebelumnya. Bisa juga dirubah untuk alamat pengiriman itu sendiri. Dan di sini ada opsi pengiriman, di mana untuk ongkir ini saya menggunakan web service atau API dari Raja Ongkir. Untuk perhitungannya itu sendiri sudah terisi secara otomatis dan acuannya itu diambil dari kota dan provinsi alamat pengiriman atau alamat tujuan. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Di sini ada total yang harus dibayar. Setelah itu customer akan mengupload bukti transfer. Setelah mengupload kita klik kirimkan. Mungkin di sini akan memakan waktu sedikit karena menggunakan web service karena eksekusi datanya itu diambil dari web service Raja Ongkir. Berapa lama ini prosesnya? Ini tergantung jaringan internet juga, Pak. Karena kan ini diambil dari web service, jadi harus menggunakan jaringan internet. Setelah itu ada muncul menunggu konfirmasi. Yang selanjutnya kita masuk ke admin untuk memvalidasi pembayaran. Untuk memvalidasi pembayaran, kita masuk ke menu transaksi dan di sini akan muncul pesanan yang sudah masuk dan kemudian kita akan melihat bukti transaksi atau bukti transfer. Ketika bukti transfer ini dinyatakan valid oleh admin, yang kemudian nantinya admin akan mengklik konfirmasi. Tadi otomatis mengurangi stok ya? Ya, otomatis Ibu. Di sini juga akan mungkin memakan sedikit waktu karena dalam proses pemasangan itu sendiri mengeksekusi data ke web service Raja Ongkir.
Nah, selanjutnya pada user itu kita bisa melihat progres pesanan pada menu profile ini dan ada notifikasi yang mana pembayaran telah berhasil, kemudian pesanan sedang dalam proses pengemasan oleh penjual. Dan di sini status pesanannya ada di kemas. Dan selanjutnya ketika barang itu sudah dikemas oleh penjual dan admin ini akan melakukan pengiriman dengan memasukkan kode resi yang diberikan oleh jasa pengiriman. Contohnya misalkan JNE, saya itu tambahkan, mohon maaf apabila sedikit lama Ibu ya Bapak. Nah, untuk selanjutnya akan muncul notifikasi kembali kalau kita refresh, akan muncul notifikasi kembali bahwa pesanan sudah dikirim oleh penjual dan sedang dalam perjalanan. Untuk status pesanan sendiri itu berada di kirim. Selanjutnya, ketika jasa pengiriman itu sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa eh, pesanan sudah diterima oleh customer, maka admin akan mengklik paket sampai. Kalau ini ada batas waktu untuk ini nggak apa namanya Pembayaran pembayaran ya. untuk waktu belum ada Ibu. Nah kalau nggak dikasih waktu ininya nanti dia 3 hari nggak belum bayar atau 4 hari atau 2 hari nggak bayar gimana? Nanti untuk di transaksinya sendiri dalam waktu 24 jam dia akan hilang Ibu. Oh berarti itu pembatasan waktunya 1 kali dua Tidak puluh empat jam ditampilkan. ya? 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, setelah pesanan, setelah dikonfirmasi paket sampai, kalau kita refresh pada user, ini akan muncul kembali notifikasi bahwa pesanan telah sampai. Dan pada status pesanan, itu pada menu selesai. Dan di sini, customer bisa mencetak nota pesanan seperti ini. Dan kemudian customer bisa melakukan penilaian produk. Contohnya seperti memberikan rating. Contoh misalkan memberi bintang 5 dan kemudian memberi komentar. Setelah itu kita klik kirimkan. Nah, untuk mengecek penilaian itu masuk atau tidak, kita cek pada produk setelan jas formal. Nah, di sini sudah masuk untuk penilaian produk itu sendiri. Jadi ini akan memberikan sebuah rating produk yang nantinya akan menarik minat pembeli. Selanjutnya adalah mencetak laporan.
Di mana di sini saya menggunakan range waktu atau periode untuk mencetak laporan itu sendiri. Contoh misalkan saya menginput pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27. Nah, di sini akan muncul laporan sesuai tanggal yang sudah diinput tadi. Dan kemudian kita bisa mencetak laporannya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada total transaksi dari data yang sudah kita inputkan tadi. Mungkin itu saja, Ibu, yang bisa saya demonstrasikan untuk program aplikasinya. Saya tanya dulu sebentar ya. Ya, boleh. Silakan. Yang tadi penambahan penambahan rating tadi loh. Rating ya, Ya, sebentar. itu ada penjumlahan otomatis ya. Ada. Kalau misalkan kita menginputkan ratingnya itu bintang 3 misalkan, ini akan berkurang, Ibu. Nanti akan dihitung secara nilai rata-rata. Oke oke oke. Terus kemudian setelah rating kan tadi rata-rata itu sudah oke tuh. Kalau dia Ya, mengurangi dia ratingnya 4 ya berarti rata-ratanya mana yang menunjukkan rata-rata mana? sebentar. Saya lihat masih satu. Ini baru diberikan satu penilaian, Ibu, kebanyakan. Belum ada yang 2 penilaian. Yang tadi yang baju tadi kayaknya ada 2 penilaian deh. Yang tadi baju yang dipesan tadi. Dalam jas itu. Ya. Ini ada karena kan untuk ratingnya dia memberi bintang 5 semua, Ibu. Oh, kalau si Ya, coba salah satu ngasih rating 3 coba. Rata-ratanya sama bener nggak? contoh misalkan saya login di ini ya. Karena untuk satu akun ini hanya bisa memberi satu rating, Ibu, dalam satu produk. Iya, Ya kamu satu jual rating. aja lagi. Ada seakan-akan ada yang beli jas Oh ya, lagi. nanti saya login di akun yang lain. Cepat aja deh. Nah, beli jas yang tadi lagi deh. Kasih rating 1 gitu kan. Bentar, Ibu. Jangan kurdi lagi, ntar kurdi lagi. Ya, saya bikin akun baru lagi aja, Bu, ya. Ya, Aku bikin akun baru. bikin Iya, karena kan beda. namanya sama tadi. Namanya sama nggak bisa kan? Untuk nama kita kan ngambilnya dari primary key-nya dari ID user. Oh, dari Enggak. user. Oke, oke. Gini loh Kurdi. Jadi kalau Ya, saya punya satu akun, saya tadi beli jas sudah. Ya heeh. sudah bayar, saya bayar, sudah saya kasih rating 5 gitu kan. Ya, Ya, boleh nggak saya beli jas lagi? boleh, cuman nanti tidak bisa input rating lagi, Bapak. Kok nggak Karena bisa? untuk satu akun ini saya hanya beri untuk satu rating pada satu produk. Nggak Jadi, boleh, harus bisa. Karena kenapa pada saat jas yang pertama kali dikirim itu bagus sekali, ya. Estimasi pengirimannya 2 hari, ternyata satu ya, satu hari udah nyampe gitu kan. Nah, ya, pada ya. saat pengiriman berikutnya jasnya bopeng, ya kan? Saya kan Oh nurunin ya, rating dong. Wah, ini pertama doang nih yang bagus nih. Saya belanja kedua malah jelek kan gitu kan. ya, ya.
Gimana saya harus dipantek jadi bagus terus? Belum tentu kamu ngasih produk bagus terus. Eh, bisa juga nanti yang kedua keterlambatan pengiriman, nah, dan Ah, lain-lain ya. Ah iya itu. betul. Mungkin nanti dijadikan masukan untuk direvisi. Makanya ini hal hal sepele tetapi ini harus diperhatikan ini. Ya, Ada lagi Pak Nyoman? Baru. Oke. Eh, baik, Kudi. Tadi Kudi sudah ada nyiapin laporan, ya. Cuma itu ya, laporan sangat detail sekali, ya. Tadi laporan Kudi kan nulis di situ laporan dari tanggal berapa sampai berapa gitu kan. ya, Betul. Cuma ini doang laporannya. ya ini aja. Nah, mestinya kan harus ada summary dong. Jadi laporan summary dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari per produknya. Produk jas jualnya berapa lakunya, produk ini lakunya berapa, kan begitu. Kalau Oh, jadi begini, laporannya per produk itu Pak ya, ada metode iya, lainnya. ya itu summary namanya. Masa sekarang bos kamu suruh ngitungin terus ngitung lagi, setelan jas oh nomor satu ada, terus lalu ke bawah lagi, oh ada lagi. Nah, Saya ya. hanya membuat laporan untuk transaksi penjualan secara keseluruhan sih, Pak. Bukan Nah, ya. selalu kamu dalam mendesain aplikasi atau laporan itu kan pernah diajarkan laporan itu ada beberapa layer. Top Ya, management, middle management, lower management. Ya kan paling bawah. Nah, ini adalah konsumsi paling bawah ini. iya, Supaya Pak. tahu produk ini adalah berapa. Tapi kalau top management mana tahu nggak mau tahu dia rinciannya tanggal berapa. Pokoknya produk ini jualnya berapa aja. Jadi untuk mengetahui penjualan produk itu sendiri, Pak ya. Iya, per produk kan. Kalau perlu per produk per kategori. Jadi penjualan baju pria, jas pria berapa banyak, ya kan? Jas Ya. wanita berapa banyak. Nah, dari berapa banyak itu pada saat diklik muncullah detailnya. Oh, ternyata lakunya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Untuk konsumsi top manajemen gitu loh, ya. Jadi ini masih level bawah ya, Pak ya. Ini Untuk level bawah nih, level operasional ini, ya. Dikasih direkturnya mencak-mencak nih, kamu kurang kerjaan, saya suruh ngitung lagi pakai pakai iya, baris lagi, kan? Ya, ya, Pak. jelas ya. Nah, terus Ya, Pak. berkaitan dengan saya lihat di struktur basis data kamu, kalau saya mau tanya, kalau secara diskon, memang diskonnya bulat? Nanti untuk diskon Mungkin nggak ada diskon 2,5%. 2,5 tidak ada, Pak. Eh, paling sedikit itu 5%. Ya 4 koma atau berapa koma ada koma itu nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Karena angkanya diambil secara bulat. Secara bulat semua diskonnya. Ya, Oke. Nah terus saya tadi lihat di cetakannya itu ada namanya potongan. di mana ya, Pak Potongan ya? di invoice kalau nggak salah. Coba deh liatin di invoice, cetak invoice-nya. Bentar. Yang mana ya, Pak ya? Coba cetak. Yang tadi ada potongan bukan yang ini kayak, bukan ini kan nomor pesanan yang invoice. Sebentar. Di admin. Tidak ada potongan. Mungkin nanti kalau ada potongan, Enggak, yang tadi kita kan mau ada potongan. Coba yang tadi, yang penjualan tadi ada potongan tuh. Yang tadi dijual. Tadi saya lihat kamu ada mengeluarkan, ada banyak tuh di bawahnya di total, ada potongan, ada biaya begini. Ada mungkin potongan. ini paling Pak. Bukan, bukan. Saya lihat persis kok, ada potongan, bukan nota pesanan. Judulnya itu invoice. Invoice. Ya, coba deh. Saya ngecek sinkronasi database kamu soal ini. Ini kalau potongan nanti kita pesan memilih produk yang flash sale tadi Pak yang diskon. Nanti di sini dia ada pemotongan harga dari diskon itu sendiri. Nah ya, makanya coba tadi kan ada, tadi sempat muncul kok itu. Tidak ada Pak.
Ya, tapi saya mau capture deh. Karena saya nggak singkat muncul itu, nggak saya cari di basis datanya kok nggak ada. Saya khawatir ini kamu programnya tidak sesuai dengan rancangan basis datanya nih. Ya, tadi di bawah subtotal itu ada ongkir, ada potongan lagi di situ. Ada potongan ongkir, atau potongan apa itu? Ini kan Kalau pesanan. potong kalau potongan sih yang saya tahu hanya ongkir dan nanti diskon pesanan itu sendiri. Oke, dan itu ada di mana itu? Kalau kita memilih produk yang dilakukan flash sale tadi, Pak, Iya betul. Pada saat muncul di sini di bawahnya muncul loh potongan ongkir, potongan apa. itu nanti secara otomatis tergantung produk yang dipilih nanti Betul, muncul kan? muncul. Nah, munculnya itu kamu rekam di mana? Itu pertanyaan saya. Nanti di sini, Pak, nanti ada empat baris di sini nih, berbarengan Betul. dengan. Secara rancangan basis data, kamu ngambilnya di mana? Dah gitu deh. Di database Invoice atau di database mana? Oh, di database-nya, Pak. Nah, iya dong, kan saya mau mau uji apa yang kamu tampil di sini rancangan basis datamu ada nggak nih? Saya Oh, kok untuk curiga. Ada di database-nya mana? kita ambil di invoice ini. Nanti ketika diinputkan ada produk yang dipilih, misalkan diskon 50%. Nanti dikalkulasikan antara harga dengan diskon itu sendiri. Nanti untuk harga itu terpotong secara otomatis. Paham, itu untuk harga kan? Untuk potongan yang Ya, di bawah itu loh, maksud saya untuk potongan yang di bawah. yang di bawah itu tidak ada, Pak, hanya ini saja. Nanti nanti besok ketemu saya tak suruh ngubrak-ngubrak lagi nih programnya. Saya ngelihat panjang di sini. Ada subproduk, total, ada apa, ada potongan. Satu potongan ongkos kirim atau potongan diskon atau potongan apa nggak tahu. Itu Ya, potongan saya, diskon produk, Pak. hmm? Potongan diskon produk nanti kalau misalkan memilih produk yang tidak ada diskonnya, dia tidak akan muncul Ya pasti pada ngerti, nota pesanan. paham. Ya masa yang nggak ada diskonnya terus kamu munculin diskonnya salah lah. Maksud saya setelah memang ada diskonnya kan muncul di situ potongannya kan. Nah potongan di Ya. situ nyimpennya di mana gitu loh ya. Di tabel apa, di field apa. Itu yang saya tanyakan. Karena tadi sempat muncul nilai potongannya itu. Nilai potongannya pun tadi berupa rupiah, bukan berupa persen. Untuk potongannya misalkan nih di produk harga 500.000 dengan diskon 50%, jadi 250.000 dan ini akan muncul di sini, Pak, di inputnya, di invoice ini. Ya itu kan harganya yang muncul kan. Sudah terpotong dengan diskon yang tadi, Pak. Kamu nggak paham pertanyaan saya. Harga yang muncul di situ memang sudah dipotong diskon, Bapak. Iya, Ya, tadi di bawah itu ada rincian, itu ada potongan, ada totalnya berapa, ada ongkir berapa. Nah, itu di situ tadi ada potongan. Nanti saya nggak jadi ngasih nilai dulu deh ini kayaknya nih. Atau kamu saya suruh nyoba lagi nih. Kalau ada, saya potong nilainya. Kalau kamu bilang nggak ada. bentar. Contoh misalkan ya, Pak ya. Kita pilih produk ini ya. Mungkin yang di detail pesanan tadi mungkin, Pak ya. Ya, makanya judulnya bukan nota pesanan tadi itu. Judulnya invoice deh. Sebentar. Mungkin di sini kali, Pak ya. Coba aja. Ini kan karena produknya tidak ada diskon, Pak. Saya ngelihatnya di cetakannya, bukan di tampilan di sini. Saya lihatnya di cetakannya kok. Cetakan. Iya, pokoknya di cetakan model seperti ini cetakannya. Apakah itu kesalahan program atau gimana? Saya nggak tahu. Untuk cetakan cuma ini aja, Pak. Ini untuk user. Oke, kamu periksa dulu ya. Nanti baru saya kasih nilai. Kamu kasih tahu saya ya biar nggak lama ya. Saya tadi ngelihat ya, saya udah catetin di sini. Saya mau ngeliat nih, ada potongan di situ dalam berupa angka. Nah, saya mau tracing angka itu disimpan di mana gitu loh ya. Karena kalau ngelihat di sini kan ada diskon. Maka tadi saya tanya, diskon itu nggak ada komanya. Kamu bilang bulat. Berarti kan dalam bentuk persen, ya kan? Ya. Ya kan dalam bentuk persen kan. Sedangkan tadi potongan di situ ada berupa apa namanya angka dan nilai-nilai nominal gitu loh. Ya, saya pastikan diskon itu kamu persen kan? Iya, persen. Betul persen kan? Ya, Mungkin nah karena di sini yang Bapak maksud ini kali ya. Sebentar, Pak.
Sekarang saya inputkan produk. Nah, mungkin potongannya ini kali Pak. Yang Bukan. maksud Bapak Dia secara bilang, ini. iya, kamu kan saya tanya, diskon yang kamu masukkan itu dalam persen atau apa? Apa nominal? Secara kalkulasinya memang persen untuk tampilannya, cuman untuk kalkulasinya dia nanti akan muncul rupiah Pak. Ya, oke, paham. Paham persen kan? Ya, saya bercatatan di Eh, sini karena secara struktural kamu ada yang keliru. Itu loh, ya. Nah, terus kamu kan ada membuat kelas diagram nggak? kelas diagram ya, Ada kan? Nah, kardinalitasnya kok nggak ada. Sedangkan kamu mempergunakan alat itu. Tuh catatan saya tuh. ya Pak. Nggak ada itu kardinalitas di landasan teori, nggak ada saya cari. Tapi di bab 4 kamu membuat hubungan relasi one to many-nya itu ada kamu pakai ya di UML-nya loh. Oh, untuk relasinya itu Pak ya. Iya, di bab 2-nya nggak ada. Berarti nanti harus dimasukkan landasan teorinya Pak ya. Jadi sekarang kamu mempergunakan senjatanya di bab 4 sedangkan di landasan teorinya kamu nggak ada. Kamu dari mana, Rum? Gimana sih? Ya kan selalu ada acuannya kan dari sana gitu loh. Ya, Ya, untuk awal kan saya tidak menggunakan relasi itu Pak, one to many itu karena mungkin masukan dari pembimbing suruh memakai itu, tapi saya lupa untuk memasukkan landasan teorinya itu sendiri Pak. sudah. Oke, baik saya rasa itu Kudi untuk dari saya. Ya, ya Pak. Terima Oke, kasih Bu Pak. ya. Oke, sebentar. Saya nanya sedikit nih, si Kurdi. eh Nanti kamu cek ya di skripsi kamu ya, ada beberapa tipe itu, Oh iya Ibu. termasuk yang cek halaman Romawi 4 sama halaman 4 ya. Romawi 4. Heeh. Saya sudah kasih catatan sih ininya. Nanti kamu cek lagi karena ada beberapa yang Oh kurang iya Ibu, sinkron. nanti saya cek. Ya. Terus ini kamu buat sendiri aplikasimu ini? Untuk secara keseluruhan mungkin tidak Ibu, ada yang membantu. Kamu Mungkin berapa saya persen? hanya sekedar, hanya mungkin kalau dikalkulasi hanya 60% saja Ibu. 60%. Tapi kamu apa namanya secara keseluruhan memahami nggak alurnya ini? Untuk secara keseluruhan memahami Ibu. Mungkin saya kesulitan di database itu tadi Ibu. Apa kesulitannya di database? Karena untuk menghubungkan relasinya itu Ibu tadi. Jadi sebenarnya kalau apa namanya untuk anak SI ya, ini mata kuliah wajib ini harus harus bisa mengintegrasikan dan mengkorelasikan nih ya. Betul, Nah, Bu. seperti itu. Kebanyakan saya lihat itu lemahnya itu dia pada saat merancang basis data. Iya, Gitu loh. kemarin Karena juga saya basis datanya bimbingan. langsung dikasih nilai A terus Pak, tapi kemampuannya nggak ada gitu loh, Bu. Jadi pada saat saya ketemu saya semester berapa tanya hubungan relasi pada bengong gitu gitu. Ya Kurdi ya benar nggak? Iya Pak, saya juga Kamu nggak kemarin basis data pasti kamu dapat A pasti. B sih Pak. Lebih. Iya. Penguatan di basis data memang ini jadi masukan ininya. Iya. Iya Ibu. Kalau saya yang ngajar biasanya kalau nggak paham nggak lulus mas saya mah. Basis data. Karena itu dasar sekali basic loh. Basic kalau itu kamu nggak kuasain, wah repot. Ya kan? Tuh. Oke, cukup Pak Mungkin dari kedepannya saya. Nah, cukup. Baik, Kurdi, terima cukup Ibu kasih. ya, Cukup. Bapak. Dari saya silakan Cukup ya. closing. Eh, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk masukan dan arahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mulai dari penjelasan dan demonstrasi program. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin lab ya Ibu Bapak. Silakan. Ya, silakan.